Om Swastiastu. Halo, selamat pagi semuanya. Ibu harap kalian semua masih dalam keadaan sehat walafiat ya, dan tentunya mempunyai semangat yang baru di tahun baru 2021 ini. Nah, pada pertemuan kita kali ini, kita akan masuk ke materi limit fungsi aljabar ya. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada kali ini yaitu dengan mengamati video pembelajaran, peserta didik dapat menjelaskan dan menentukan limit fungsi aljabar secara intuitif ya. Nah, kita langsung saja masuk ke notasi limit. Ya, sebelum kita masuk ke notasi limit, kalian harus tahu dulu apa sih itu limit ya. Nah, limit itu di sini berarti pendekatan. Ada juga yang mengatakan batasan ya. Nah, limit itu dinotasikan sebagai berikut ini ya. Nah, ini notasinya, atau biasa kita kalau menulisnya seperti ini ya. Nah, ini cara membacanya adalah nilai limit fungsi fx. Jadi fx adalah suatu fungsi untuk x mendekati a adalah L ya. Dimana L ini adalah suatu angka atau bilangan atau suatu hasil ya. Terus fx ini berupa fungsi yang memiliki variabel tertentu. Biasa ini sama dengan x ini ya. Kalau dia di sini x, berarti di sini x juga. Kalau di sini y, berarti sini y. Variabelnya menyesuaikan ya, tidak harus x. Terus untuk a ini juga berupa bilangan atau angka ya. Nah, dalam limit, jadi suatu fungsi dikatakan mempunyai limit, dia juga punya syarat ya. Apabila pertama, dia harus memiliki limit kanan yang disimbolkan dengan limit fx untuk x mendekati a positif atau plus. Itu ada hasilnya berupa L ya. Terus yang kedua, dia juga mempunyai limit kiri ya, yang dinotasikan sebagai limit fungsi fx untuk x mendekati a negatif, tandanya min ya. Dia juga harus ada nilainya berupa L. Nah, yang ketiga yaitu limit kirinya harus sama dengan limit kanan, dimana hasil dari limit kiri yang ini harus sama dengan hasil limit yang kanan. Maka dari itu dapat dinyatakan bahwa suatu fungsi tersebut mempunyai limit ya. Oke, kita langsung saja ke contoh soal yang pertama ya. Jadi di sini kita akan belajar mencari nilai limit dengan menggunakan pendekatan limit kiri dan limit kanan ya. Nah, ini soalnya yang pertama, tentukan nilai dari limit fungsi x kuadrat min 4 per x min 2 untuk x mendekati 2 dengan menggunakan pendekatan tabel nilai ya. Di sini Ibu akan menggunakan pendekatan tabel nilai dari kiri maupun dari kanan ya. Saja. Nah, di sini Ibu buatkan tabel nilainya. Jadi di sini yang harus kita buat pertama kali adalah menentukan x-nya dulu ya. Jadi di sini diketahui x-nya mendekati 2. Berarti kalian harus pilih baik dari kiri maupun dari kanan angka-angka yang paling mendekati 2 ya. Angkanya berapa Bu? Boleh bebas, mau 2, mau 3, mau 4, mau 5 dan seterusnya. Tapi di sini Ibu gunakan 3 saja sebagai contoh ya. Di sini Ibu pakai angka yang paling mendekati 2, yaitu 1,9, 1,99, 1,999. Ibu pilih 3 angka dari kiri ya, yang mendekati 2. Terus dari kanan Ibu pilih 2,01, 2,1 dan 2,001. Dan tentunya di sini Ibu isi titik-titik yang artinya di antara 1,999 ini dan 2 itu masih ada banyak angka yang bisa kalian pakai untuk menentukan limit ini ya. Begitu juga yang di sebelah kanan. Di antara 2 dan 2,001 ini juga masih banyak angka di dalamnya.
bisa 2,0001, 2,00001 dan seterusnya. Makanya di sini Ibu isi titik-titik ya. Itu artinya masih ada angka ya. Langkah selanjutnya setelah kalian menentukan nilai X pada tabel ini, kita substitusi nilai X ini ke dalam fungsi limit ini ya. Di sini Ibu tulis fungsinya fx sama dengan x kuadrat min 4 per x min 2. Jadi kita masukkan atau substitusi satu-satu angka ini ke dalam fungsi ini ya. Oke, kita mulai dari yang pertama. Nah, di sini untuk x 1,9. Jadi Ibu masukkan ke fx ini, x-nya Ibu ganti dengan 1,9 sama dengan ini kan x kuadrat ya. Berarti 1,9 kuadrat dikurangi 4 per 1,9, sini x-nya ya, dikurangi 2. Terus yang harus kalian cari terlebih dahulu adalah 1,9 kuadrat, yaitu hasilnya 3,61. Terus hasil dari 1,9 kurang 2 yaitu min 0,1, sehingga sama dengan ini hasilnya min 0,39 per min 0,1, itu hasilnya sama dengan 3,9. Setelah itu kalian taruh pada tabel yang ini ya, untuk hasil dari 1,9. Untuk selanjutnya untuk x sama dengan 1,99, sama kayak tadi ya. Kita ganti x-nya 1,99. Terus kita cari terlebih dahulu 1,99 kuadrat, itu dapat hasilnya 3,9601 dikurangi 4 sama dengan min 0,0399. Terus di bawahnya 1,99 dikurangi 2 dapat hasilnya min 0,01. Setelah itu kalian bagi ini ya, min 0,0399 per min 0,01, itu hasilnya sama dengan 3,99. Taruh pada tabel yang kedua ini ya. Yang ketiga, kita cari nilai dari x sama dengan 1,999. Sama kayak tadi ya, kita ganti semua x-nya dengan 1,999. Terus kita cari dulu hasil dari 1,999 kuadrat ini. Itu dapat hasilnya 3,996001. Kemudian kalian kurangi 4 sehingga dapat min 0,003999 per, di bawahnya dapat hasil min 0,001. Itu hasilnya sama dengan, dibagi ya yang ini ya, jadi sama dengan 3,999. Terus kalian taruh deh di tabel yang ketiga ya. Nah, untuk mencari hasilnya ini bisa kalian gunakan alat bantu hitung kalkulator ya, supaya lebih cepat karena ini angkanya banyak komanya ya. Next, cara selanjutnya yang ini ya, untuk x sama dengan 2,001 ya. Ibu hapus dulu yang ini. Jadi sama seperti tadi, kalian ganti semua x-nya dengan 2,001 sehingga dapatlah hasilnya 4,001 ya. Taruhlah pada pasangan yang tadi ya, pasangan x-nya. Jadi kalau x-nya 2,001 hasilnya 4,001 ya. Terus cara berikutnya kita cari x-nya sama dengan 2,01 ya. Jadi sama, kita ganti x-nya dengan 2,01. Terus kita kuadratkan dulu 2,01 ini, baru dikurangi 4 sehingga dapat hasilnya 0,0401. Terus 2,01 dikurangi 2 itu hasilnya 0,01 sehingga ini dibagi hasilnya 4,01. Kalian taruh pada tabel yang ada angka 2,01 ini ya, pasangannya. Terus yang ketiga, kita pakai x sama dengan 2,1 yang ini ya, yang paling ujung di kanan. Kita ganti semua x-nya dengan 2,1, 2,1, 2,1 ya. Kita cari kuadratnya dulu, dapat 4,41, kemudian kita kurangi 4 per hasil pengurangannya ini ya, 2,1 dikurangi 2, itu dapat hasilnya
0,1, sehingga hasil pembagiannya ini 0,41 per 0,1 sama dengan 4,1. Kita taruh pada tabel yang ada angka 2,1 ini ya. Terus yang terakhir kita cari nilai dari X sama dengan 2 ya, karena di sini X mendekati 2, tentu kita harus tulis X-nya sini juga ada 2-nya ya. Jadi kita ganti semua X-nya dengan 2, sehingga dapat 2 kuadrat dapat 4, 4 kurang 4 0, terus 2 kurang 2 dapat 0, jadi 0 per 0 hasilnya ya. Dimana bentuk 0 per 0 ini adalah bentuk yang tak tentu ya kalau pada limit. Jadi Ibu tuliskan aja langsung pada tabelnya 0 per 0 ya. Next, Ibu tulis kembali tabel nilainya yang sudah kita dapatkan tadi. Jadi kita lihat sekarang dari kiri ya untuk nilai X-nya. Nilai X-nya dari kiri ini mendekati 2 ya, 1,9, 1,99, 1,999. Mendekati 2 dari kiri. Terus untuk X-nya mendekati 2 juga dari kanan ya, 2,1, 2,01, 2,001. Mendekati 2 dari kanan. Terus hasilnya sekarang lihat nilai fx-nya ya, ada 3,9, 3,99, 3,999. Ini mendekati berapa? Mendekati 4 ya, karena ini kalau dibulatkan dia bulatnya ke atas ya, jadi mendekati 4. Jadi fx mendekati 4 dari kiri ya. Terus kita lihat dari kanan juga sama, ada 4,1, 4,01, 4,001, juga mendekati 4 dari kanan. Apa kesimpulannya? Jadi bisa kita lihat dari syaratnya ya. Yang pertama, limit kanan. Yang mana sih namanya limit kanan? Yang ini ya, yang dari kanan ini, limit kanan. Jadi hasilnya yang kita lihat ya. Jadi limit kanan yang kita notasikan sebagai limit X mendekati 2 plus atau 2 positif, ini hasilnya mendekati 4. Kita tulis hasilnya 4 ini ya. Terus yang kedua, kita lihat limit kirinya. Yang mana namanya limit kiri? Yang dari kiri ini ya. Hasil dari kiri ini, fx dari kiri ya. Dimana limit kirinya kita notasikan sebagai limit X mendekati 2 min atau 2 negatif. Yang hasilnya juga mendekati 4 dari kiri. Kita tulis hasilnya 4. Syarat yang ketiga, kita cek apakah limit kiri dan limit kanannya sama angkanya? Ya, ternyata angkanya sama. Jadi limit kiri sama dengan limit kanan, yaitu hasilnya 4. Ya. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa nilai dari limit X kuadrat min 4 per X min 2 untuk X mendekati 2 adalah 4 ya. Jadi inilah hasil dari contoh soal yang nomor 1 ya. Next, untuk lebih jelasnya Ibu akan jelaskan lagi dengan menggunakan grafik ya. Oke, sekarang kita akan mencoba membuat grafik dari contoh soal yang pertama tadi ya. Nilainya fx sama dengan x kuadrat dikurangi 4 terus dibagi x min 2. Sekarang kita perhatikan, ini gambar grafiknya ya. Grafiknya di sini pakai aplikasi pada web simbollab.com, bisa kalian coba sendiri di rumah. Jadi pada garis lurus ini, nah di sini ada bulatan kosong putih ya, di X mendekati 2 yang hasilnya mendekati 4. Ini 4 ya. Nah di sini bulatan kosong ini undefined, itu artinya tidak terdefinisi ya. Berarti sudah benar ya tadi ya, untuk X mendekati 2 itu dapat menghasilkan nilai yang mendekati 4 ya.
Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal yang nomor 2 ya. Tentukan nilai dari limit x kuadrat plus x dikurangi 6 per x kurang 2 untuk x mendekati 2 dengan menggunakan pendekatan tabel nilai. Ya, ini sama saja seperti contoh soal yang pertama. Kita coba dulu ya. Yang pertama, kita harus menentukan nilai x-nya dulu ya. Karena ini menggunakan pendekatan tabel nilai, tentu kita menggunakan bantuan tabel, yang dimana x-nya ini kita pilih angka-angka yang paling mendekati 2, sama seperti tadi ya. Jadi ibu pakai x-nya, nah ini tetap ibu pakai 3 angka ya x-nya. Yang pertama dari kiri 1,97, 1,99, 1,999. Ini tidak harus berurutan ya, boleh kalian ngambilnya secara acak. Terus yang dari kanan ibu pilih x-nya 2,001, 2,01 dan 2,1. Terus tentunya angka x mendekati 2 ini juga ibu tulis 2 ya. Di sini ibu tulis titik-titik ya, karena sebenarnya masih ada angka yang di antara angka ini ya. Terus di sini ibu tidak tuliskan caranya lagi, sudah jelas. Cukup jelas ya di contoh soal yang pertama. Jadi semua x yang kalian tulis di sini kalian masukkan ke fungsi fx-nya ya, sehingga dia akan menghasilkan angka-angka yang di bawah ini ya. Kalian masukkan x ini ke fungsi yang ini ya, x kuadrat plus x dikurangi 6 per x min 2. Jadi kalian ganti x-nya ini dengan angka yang di atasnya ini ya. Bisa kalian gunakan bantuan kalkulator ya. Setelah itu kita lanjut cek ya. Untuk nilai x-nya di atas semuanya mendekati 2 dari kiri ya. Dari kiri kita perhatikan ini semuanya mendekati 2. Jadi semakin dari kiri ke kanan dia mendekati 2. Terus di sebelah kanan juga mendekati 2 dari kanan ya. 2,1, 2,01, 2,001 ya. Lanjut untuk nilai fx-nya sekarang kita cek ya. Dari kiri kalian lihat ada 4,97, 4,99, 4,999. Ini juga mendekati 5 dari kiri ya. Kalau kita lihat ini pembulatannya ke 5, ini pembulatannya ke 5, ini pembulatan ke 5. Semakin dari kiri menuju kanan dia semakin mendekati 5 ya. Terus kalau lihat fx-nya dari kanan ya, ini ada 5,1, 5,01, 5,001 juga mendekati 5 dari kanan fx-nya ya. Setelah itu kita lihat, nah yang kiri ini, nah, hasil yang dari kiri ini adalah limit kiri ya, yang disimbolkan sebagai limit x mendekati 2 min atau 2 negatif ya. Ini limit kiri namanya, yang hasilnya mendekati 5. Terus kita cek limit kanannya, limit x mendekati 2 plusnya, 2 positif juga mendekati 5 ya. Nah artinya limit kiri ini sama dengan limit kanan nilainya ya. Berarti kalau sudah sama bisa kita simpulkan ya. Jadi nilai dari limit x kuadrat plus x dikurangi 6 per x kurang 2 untuk x mendekati 2 adalah 5 ya. Kalau dia sudah sama berarti bisa kita simpulkan nilai limitnya adalah 5 ya. Oke, next akan Ibu jelaskan lagi dengan menggunakan grafik. Oke, sekarang kita coba lagi di contoh soal yang kedua ya, menentukan grafiknya. Jadi fx sama dengan x kuadrat ditambah x dikurangi 6 per x min 2. Nah ini ya. Jadi coba kita perhatikan, apabila kita masukkan x-nya sama dengan 2, sebenarnya pada grafik ini dia menghasilkan nilai yang tidak terdefinisi ya. Ini bulatan kosong, ini undefined ya.
jadi artinya tidak terdefinisi. Tapi pada limit dia hasilnya mendekati angka 5. Berarti untuk fungsi x kuadrat plus x dikurangi 6 per x dikurangi 2, untuk nilai x mendekati 2, dia benar mendapatkan hasil yang mendekati 5 ya. Tadi orek-orek kita tadi sudah benar ya. Nah, ini pembuktian grafik sudah benar ya. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal yang terakhir. Di contoh soal nomor 3, tentukan nilai dari limit x per x min 2 untuk x mendekati 2 ya, dengan menggunakan pendekatan tabel nilai. Sama seperti contoh soal yang pertama dan contoh soal yang kedua ya caranya. Jadi langkah awal yang harus kita lakukan adalah menentukan nilai x-nya ya. Jadi membuat tabel nilai dan tentunya kita tentukan nilai x-nya dulu ya. Jadi kita pilih nilai x yang paling mendekati 2. Di sini gunakan dari kiri angkanya 1,9, 1,99 dan 1,999. Titik-titik, 2-nya Ibu tulis tengah-tengah. Terus titik-titik dari kanan ada angka 2,01, 2,001 dan 2,0001. Setelah kita dapat menentukan nilai x-nya, kita ganti nilai x-nya atau substitusi nilai x yang sudah kita tentukan tadi, yang ini kita masukkan ke dalam fungsi fx-nya yang ini ya, x per x min 2. Jadi kita ganti x-nya ya, sehingga dapat hasilnya dari kiri min 19, min 199, min 1999. Titik, terus kita masukkan 2 per 2 kurang 2 ya, jadinya 2 per 0. 2 per 0 ini hasilnya tidak terdefinisi ya, jadi kita tulis tetap 2 per 0 aja. Terus titik, terus dari kanan ada hasilnya 201, 2001 dan 20.001. Terus kita perhatikan ya, dari kiri, baik dari kiri maupun dari kanan. Kita lihat untuk limit kiri ya, ini namanya limit kiri ya. Jadi yang pertama limit kirinya untuk x mendekati 2 min atau 2 negatif ya. Hasilnya kalian lihat dari kiri menuju ke kanan, jadi dari kiri min 19, min 199, min 1999, ini hasilnya semakin minnya ini semakin besar ya. Jadi kalau kita lanjutkan semakin besar nilai minnya. Jadi bisa Ibu tulis hasilnya min tak hingga, karena tak terhingga, semakin besar dia, tak terhingga, min. Karena sini ada tanda min ya, dari kiri, limit kirinya ya. Terus kita lihat limit kanannya. Dari kanan angkanya semakin besar juga, dari 201, 2001 dan 20.001. Kita teruskan pun di sini pasti akan semakin besar angkanya. Tapi di sini nilainya positif ya, jadi bisa Ibu simpulkan untuk limit kanan hasilnya tak hingga, positif tak hingga ya. Ini yang kedua untuk limit kanan. Sehingga bisa kita tarik kesimpulannya antara limit kiri dan limit kanan, apakah nilainya sama? Di sini limit kirinya min tak hingga, di sini limit kanannya tak hingga saja. Jadi kita simpulkan bahwa limit kiri dan limit kanan, sini min ya harusnya ya, limit kiri dan limit kanan itu nilainya tidak sama ya. Walaupun di sini ada tanda sama tak hingga, tapi kalau ada tanda minnya yang membedakan itu artinya nilainya tidak sama ya. Berarti kalau sudah nilai limit kiri dan limit kanannya tidak sama, bisa kita tuliskan bahwa nilai dari limit x per x min 2 untuk x mendekati 2 adalah dia tidak ada nilai limitnya, alias dia tidak mempunyai nilai limit ya. Jadi setiap fungsi yang diberikan belum tentu itu mempunyai limit ya.
Tapi tidak semua fungsi itu mempunyai limit, jadi harus kalian cek dulu apakah dia punya limit atau tidak. Ya. Oke, sekarang yang terakhir kita coba kembali menganalisis grafiknya untuk limit fungsi yang terakhir ya. Fungsinya adalah fx sama dengan x per x min 2 ya. Bisa kita lihat sekarang yang warna pink ini, berwarna merah muda ini, kita lihat arahnya dari kiri. Dari kiri dia semakin mengarah ke bawah dia ya. Dari kiri dia semakin ke bawah alias semakin bernilai negatif, tapi negatifnya dia semakin besar ke bawahnya. Dari kiri ya, dari kiri dia semakin ke bawah. Di negatifnya semakin besar. Kita teruskan sampai dia besar sekali, tak terhingga ya, tidak ketemu ujungnya. Itu semakin ke bawah dari kiri ya. Terus kita lihat kembali yang dari kanan. Dari kanan yang warna pink ini, dia semakin ke arah, mengarah ke atas. Mengarah ke atas, tidak kelihatan juga ujungnya ya. Jadi ke atas bernilai positif yang tak terhingga angkanya. Nggak kelihatan ya, sampai ujung nggak kelihatan ujungnya. Berarti untuk nilai limit fungsi x per x min 2 untuk x mendekati 2 dia benar bernilai tidak ada nilainya ya, alias yang satu dia ke bawah bernilai min tak terhingga ya. Terus yang dari kanan dia ke atas ya, bernilai positif tak hingga. Berarti kesimpulannya memang benar untuk fungsi x per x min 2 itu tidak mempunyai nilai limit ya. Sudah paham kan? Oke, gimana dengan penjelasan ibu tadi? Apakah kalian sudah paham? Oke, kalau memang ada yang belum dipahami, silakan kalian putar ulang kembali video pembelajaran ini agar kalian dapat lebih paham dan bisa mengerjakan latihan soal yang sudah diberikan pada Google Classroom ya. Oke, sekian dulu penjelasan ibu pada pertemuan kita kali ini. Selamat belajar dan tetap bersemangat untuk mengikuti pembelajaran daring. Semoga senantiasa selalu dalam keadaan sehat, dan ibu tutup pembelajaran hari ini dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.